Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya belajarnya dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupa. Kita masih mempelajari tema 7. Hari ini bahasa Indonesia pertemuan ketiga, perkembangan teknologi komunikasi. Seperti biasa, marilah kita bersama-sama membaca basmalah sebelum pembelajaran kita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan tentang pengertian fungsi dan jenis komunikasi. Yang kedua, anak-anak dapat membedakan alat komunikasi tradisional dan modern. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan contoh komunikasi tertulis. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teknologi pangan atau teknologi makanan, kemudian juga teknologi sandang, teknologi tentang pakaian. Hari ini kita akan mempelajari tentang teknologi komunikasi. Anak-anak, manusia itu merupakan makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan dan apa yang dipikirkan. Nah, sekarang apa itu komunikasi? Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Jadi kalau kita mau menyampaikan gagasan kepada orang lain kemudian disampaikan, itu disebutnya komunikasi. Nah, pada zaman dulu komunikasi itu dilakukan langsung secara tatap muka dan pesannya juga disampaikan secara lisan, bicara langsung. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga dibuatlah dengan teknologi komunikasi pembicaraan atau komunikasi secara tidak langsung. Sekarang, apa sih fungsinya komunikasi? Untuk apa komunikasi itu? Yang pertama, mengetahui dan memahami informasi yang diperlukan. Maka ketika kita ingin mengetahui suatu informasi, kita harus komunikasi. Yang kedua, menyampaikan pendapat. Cara menyampaikan pendapat dengan komunikasi. Berinteraksi dengan orang lain, bicara ngobrol dengan orang lain dengan cara komunikasi. Menambah wawasan atau pengetahuan. Dengan berkomunikasi, maka kita akan menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan. Kemudian mempererat tali silaturahmi atau tali persaudaraan. Dengan kita bersilaturahmi dengan orang lain, maka tali silaturahmi atau persaudaraan semakin erat. Nah, itu fungsinya. Sekarang jenis-jenis komunikasi. Ada apa saja komunikasi itu? Komunikasi itu terbagi 3. Ada yang disampaikan secara verbal atau lisan, bicara langsung, ngobrol. Ada yang secara non-verbal, yaitu menggunakan isyarat. Ketika orang tidak bisa berbicara, maka menggunakan isyarat. Atau bahasa tubuh, ketika kita tidak mau melakukan sesuatu, tidak berbicara, tapi menggelengkan kepala, itu bahasa tubuh. Ekspresi wajah, ketika kita sedih atau marah, maka wajah kita akan memperlihatkan itu. Itu disebutnya ekspresi wajah. Kemudian yang ketiga, dengan komunikasi tertulis. Kita menulis surat, itu komunikasi ya. Nah, itu jenis-jenis komunikasi.
Alat komunikasi adalah semua alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau banyak orang, ya, itu alatnya. Alat komunikasi itu dibagi dua. Ada alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Sekarang alat komunikasi tradisional itu yang mana saja ya? Coba sekarang perhatikan videonya. Nah, anak-anak, itu tadi berbagai alat komunikasi tradisional. Sekarang yang kedua, ya tadi ada contohnya kentongan, ada asap, ya, ada prasasti, ada trompet, eh, kemudian ada merpati pos dan lain sebagainya, ya, itu alat komunikasi tradisional. Sekarang ada alat komunikasi modern. Yang pertama ada radio, tahu kan radio? Nah, kita bisa mendengarkan orang berbicara dari jarak jauh ya, atau orang ngobrol. Kemudian ada televisi. Nah, kita bisa menyaksikan siaran langsung, contohnya di luar negeri, di Inggris, sepak bola di Inggris sekarang, tapi kita bisa nonton dari rumah. Kemudian koran, ya, koran juga ini kita alat komunikasi modern. Kejadian sehari yang lalu dirangkum atau hari ini dirangkum dalam sebuah koran, ya, itu tulisan. Kemudian majalah, sama majalah juga ditulis informasi-informasinya dalam sebuah bentuk buku, itu majalah ya. Kemudian juga ada telepon kabel, tuh telepon rumah ya, biasanya ini zaman sekarang memang jarang yang menggunakan telepon kabel. Kemudian ada telepon genggam atau handphone HP, ya, ini yang sangat banyak digunakan untuk zaman sekarang. Nah, itu contoh alat komunikasi modern. Komputer, ya, komputer juga merupakan alat komunikasi. Kita bisa chat, bisa apa namanya?
eh, menggunakan berbagai fasilitas itu melalui komputer. Laptop juga sama seperti halnya komputer. Nah, kita bisa melakukan bersosial media lewat laptop, lewat komputer, menggunakan internet. Nah, sekarang ada juga email atau surat elektronik. Kita bisa mengirimkan berita lewat email seseorang, maka akan segera sampai. Nah, itu di antaranya alat komunikasi modern. Sekarang jaringan internet, apa sih jaringan internet? Zaman sekarang kita apa-apa menggunakan internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengakses semua jenis informasi. Dengan internet kita bisa melihat, membaca atau mencari apapun yang ada di dunia ini ya melalui media sosial atau melalui jaringan internet ini. Internet memiliki jaringan yang sangat luas. Penggunaan internet dapat mencari informasi apa saja yang dibutuhkan, mulai pendidikan hingga hiburan, semuanya bisa dicari. Sekarang, yang selanjutnya komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis dapat menggunakan media komunikasi dalam jaringan, di antaranya email atau surat elektronik ya, merupakan sebuah aplikasi berkirim surat untuk berkomunikasi secara tertulis kepada orang lain yang jaraknya cukup jauh ya, mengirim email. SMS, Short Message Service, merupakan sebuah media komunikasi jaringan untuk mengirimkan pesan atau informasi dalam jumlah sedikit. Ya, sekarang SMS sudah jarang dilakukan ya. Sekarang sudah melalui WhatsApp atau WA. Sosial media adalah media komunikasi yang paling baru dan modern. Nih, pada media sosial seluruh metode komunikasi dapat dilakukan. Kita bertelepon, kita mengirim surat dan lain sebagainya. Mulai dari pesan singkat, pesan panjang, telepon hingga video call. Nah, sekarang media sosial sudah memiliki ratusan nama, diantaranya ada Facebook, Instagram, Pet, WhatsApp, Line, Google, dan banyak lagi ya. Ada Twitter dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah anak-anak, kita sudah mempelajari hari ini tentang teknologi komunikasi, dari mulai alatnya, kemudian caranya, dari mulai yang tradisional sampai yang modern. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Jika tidak paham, boleh bertanya langsung ke ibu guru. Nah, sekarang saatnya anak-anak melaksanakan tugas. Nih, mengerjakan tugas keterampilan KD 4.6. Anak-anak, nih silahkan mengerjakannya pada lembar keterampilan, atau jika tidak di print boleh ditulis jawabannya di buku tulis. Setelah selesai, jangan lupa dipoto dan dikirimkan ke guru tematik. Alhamdulillah, terima kasih ya anak-anak yang sudah ikut belajar hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.